Sama kita membaca Asmaul Husna. Selanjutnya marilah kita bersama-sama kembali tadabbur Al-Quran, yakni surat At-Taubah, melanjutkan yaitu ayat ke-32 insyaallah sampai 36. Baiklah, saya bacakan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuriduna an yutfi'u nurallahi biafwahihim wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Yuridun, mereka ingin, ayyutfi'u, mereka memadamkan, nurallah, cahaya Allah, biafwahihim, dengan mulut-mulut mereka, wa ya'ballah, dan Allah menolak, illa, bahkan, ayyutima, dia tetap menyempurnakan, nurahu, cahayanya, walaupun karihal, telah membenci, al-kafirun, orang-orang yang kafir. Nah, jadi di sini Allah menjelaskan kepada kita ya bagaimana sikap orang kafir ya. Allah membuka ya kepada kita tabiat ya, watak ataupun sifat orang kafir terhadap umat Islam, terhadap agama Allah ya, terhadap agama Islam. Nah, jadi Allah bongkar bagaimana sifat mereka ini berlaku sampai akhir zaman ya. Di sini Allah tegaskan, mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut ataupun ucapan-ucapan mereka, tetapi Allah menolaknya, malah berkehendak menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang kafir itu tidak menyukai. Nah, jadi kita di sini dalam ayat ini dengan memahami ya watak, tabiat, sifat orang-orang kafir, sehingga kita diharapkan sebagai umat Islam ya untuk senantiasa mewaspadai ya propaganda orang kafir yang mereka itu, kata Allah di sini, senantiasa berusaha ya memadamkan cahaya agama Allah. Nah, baik dengan ucapan ya, dengan perkataan, dengan segala macam propaganda yang mereka rancang ya untuk memadamkan Islam ya, memadamkan agama Allah ini, tetapi Allah tegaskan ya bahwa Allah tetap akan menyempurnakan cahayanya. Nah, jadi Islam ini ya merupakan cahaya. Nah, dianggap cahaya ya karena menerangi kita ya dari kegelapan, kejahiliahan ya, kebodohan ya, kemudian menjadi berakhlak mulia ya, menjadi beradab ya, menjadi makhluk yang terbaik ya di muka bumi. Dengan Islam inilah ya manusia diangkat dan dimuliakan derajatnya, yang akhirnya lebih tinggi ya daripada makhluk yang lain ya. Nah, bahkan malaikat sekalipun ya, seandainya manusia itu menggunakan ya akalnya, menggunakan potensi yang diberikan Allah ya untuk mentaati Allah dengan sempurna, menjauhi larangan Allah ya, maka kedudukannya akan lebih mulia dari malaikat sekalipun. Nah, karena di sini orang kafir ini tahu betul ya, Islam inilah ya agama yang benar yang akan menghalangi mereka, menganggap ancaman ya terhadap sikap mereka selama ini yang sudah banyak menyimpang ya dari ajaran sebelumnya. Nah, orang kafir di sini termasuk Yahudi, Nasrani ya, dan juga kaum musyrikun ya, orang-orang yang menyembah selain Allah. Nah, mereka tahu betul ya kalau Islam inilah yang akhirnya menjadi penghalang mereka untuk bebas ya, sebebas-bebasnya. Nah, kita bisa tahu ya bagaimana kondisi orang yang tidak beragama ya, kita lihat saja di barat itu ya, dengan tidak ada adabnya mereka ya, di jalan-jalan ya dengan mudahnya berciuman misalnya, kemudian pakaian yang terbuka bahkan sangat minim ya, mereka tidak malu ya, kemudian melakukan maksiat tidak ada malu. Nah, itulah yang mereka inginkan, kebebasan ya, termasuk propaganda mereka LGBT ya, mereka mau bebas, mau suka sesama jenis, mau apapun, mau merubah-rubah ciptaan Allah ya menjadi transgender dan lain-lain.
itulah yang mereka inginkan ya, atas nama hak asasi manusia. Nah, maka mereka tahu betul Islam inilah yang akan menghalangi ya kebebasan mereka. Nah, akhirnya kan orang kafir ini bersatu padu ya, tadi baik kaum musyrikin, Yahudi, Nasrani, mereka tahu musuh mereka itu hanya satu, yaitu Islam ya. Islam inilah yang menghalangi kebebasan mereka ya untuk bertindak semaunya sendiri. Nah, karena agama sebelumnya ya, Nasrani, kemudian Yahudi ya, berdasarkan Taurat dan Injil itu sudah mereka rubah ya. Ini Allah sudah jelaskan di dalam Al-Qur'an bahwa mereka sudah merubah ya isi dari Taurat maupun Injil yang asli. Jadi yang ada sekarang itu sudah berubah sesuai keinginan mereka ya. Termasuk mereka menyatakan bahwa ada anak Allah ya, Uzair ya, untuk kaum Yahudi, dan Isa sebagai anak Allah di kaum Nasrani. Nah, karena itu mereka sekarang ini bersatu padu ya, seluruh dunia kaum kafir itu musuhnya hanya satu, Islam ya. Nah, umat Islam inilah yang, agama Islam inilah yang mereka ingin padamkan, kata Allah. Ini ribuan tahun yang lalu Allah sudah mengabarkan ya bagaimana watak orang kafir. Mereka senantiasa ingin memadamkan cahaya agama Islam ini ya. Tetapi Allah tegaskan ya, Allah tidak akan bisa ya dikalahkan. Nah, ini adalah berita gembira ya untuk kita kaum muslimin, untuk tidak pesimis ya dengan Islam ya, untuk senantiasa optimis ya, karena Allah berjanji akan memenangkan Islam di atas muka bumi ini ya. Nah, walaupun tadi mereka segala cara, kata Allah ya, baik dengan mulut, ucapan-ucapan ya, segala macam propaganda mereka lakukan untuk memadamkan cahaya Allah, maka tidak akan bisa. Di dalam tafsir para ulama menjelaskan, upaya mereka itu hanya seperti meniup cahaya matahari. Nah, jadi sangat mustahil ya bisa memadamkan cahaya matahari dengan tiupan mulut kita ya. Jadi itu gambaran ya, upaya-upaya orang kafir untuk menghancurkan Islam itu tidak bisa ya, karena kekuasaan Allah yang maha besar ya. Bahkan mereka sendiri, orang kafir itu kan adalah makhluk yang Allah ciptakan. Nah, tetapi kalau kita melihat ya, mengapa umat Islam sekarang kok bisa termasuk yang kondisinya itu agak ini ya, mengenaskan saat ini ya. Ada yang terzalimi ya, seperti di Palestina ya, kemudian di Rohingya misalnya ya, kemudian juga di beberapa belahan bumi itu bahkan umat Islam ini tidak bisa ya melaksanakan Islam dengan baik ya. Itu adalah ujian ya dari Allah ya. Islam itu hanya akan Allah menangkan ya ketika umat Islam itu sungguh-sungguh ya kembali untuk menjalankan ya apa yang ada di dalam Al-Qur'an dan hadis ya Rasulullah. Ketika umat Islam berpaling ya dari Al-Qur'an, jauh dari Al-Qur'an ya, maka yang terjadi seperti ini ya, ujian demi ujian Allah berikan agar kembali tersaring di mana umat Islam yang sungguh-sungguh ikhlas ya memperjuangkan agama Allah, maka itulah nanti kemenangan itu akan kembali dekat ya, kata Allah ya. Pertolongan itu akan dekat dengan ketakwaan dan keimanan umat Islam sendiri. Nah, kalau umat Islam masih jauh dari Allah, dari Al-Qur'an ya, dari pengamalan ya agama ini, maka yang terjadi seperti ini ya, seperti buih, kata Allah ya. Banyak ya, tapi seperti tidak ada kekuatan sama sekali. Nah, kayak buih itu kan banyak ya, buih di laut, tetapi kemana dibawa ombak itu terombang-ambing ya, tidak punya pijakan yang kuat, tidak punya kekuatan ya. Seperti itulah sekarang kondisi umat Islam ya. Umat Islam ini banyak tetapi tidak berkualitas ya. Nah, sementara kita lihat pada zaman Rasulullah ya, sahabat itu walaupun sedikit ya, tetapi kualitas keimanan yang luar biasa itulah yang akhirnya mengundang ya pertolongan Allah. Nah, ini yang pertama tadi kita ambil dari ayat 32 ini, kita pahami bahwa orang kafir itu tidak akan pernah berhenti untuk memusuhi agama Islam, memusuhi umat Islam, sampai ya umat Islam itu mau mengikuti mereka sedikit demi sedikit dan akhirnya menjadi murtad. Itulah tujuan mereka, memurtadkan ya umat Islam ini, memalingkan umat Islam sehingga agama Allah ini padam. Nah, mereka ingin tidak ada lagi yang peduli dengan Al-Qur'an ya, tidak ada peduli nanti dengan hadis ya, sehingga umat Islam itu sibuk ya dengan dunia. Itulah yang mereka inginkan ya, tidak lagi peduli dengan aturan maupun ajaran Allah.
Kemudian ayat 33 Allah jelaskan lagi kebenaran ya petunjuk Allah ini agar kita tidak pernah ragu ya untuk terus istiqomah di jalan Allah, tidak akan terpengaruh ya oleh iming-iming dunia ya, oleh segala macam tawaran ya. Kita tetap mempertahankan iman ya sampai akhir hayat kita. Nah, maka di ayat 33 ini merupakan suatu penjelasan dari Allah ya tentang kebenaran Al-Qur'an ini ya, untuk kita pegang teguh ya sampai akhir hayat kita. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Huwallazi, dia yang arsala, telah mengirimkan rasul. Nah, mengirimkan rasul Muhammad ya, bil huda, dengan petunjuk, wadinil haq, dan agama yang benar, liyuzhirahu, untuk mengunggulinya, ala dini, di atas agama kullihi, agama yang lain atau agama-agama semuanya di muka bumi ya. Walau karihal musyrikun, meskipun orang-orang musyrik itu telah membenci. Nah, di sini Allah tegaskan bahwa Islam ini telah disempurnakan Allah ya, supaya sampai ke kita itu dengan sangat jelas. Maka Allah turunkan ya, Allah utus Rasulullah ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah diutus ini dalam rangka menyampaikan ya wahyu dan juga mempraktekkan sekaligus memberikan contoh ya kepada kita bagaimana cara menjalankan semua perintah Allah. Makanya pernah ditanya ya Aisyah radhiyallahu an ya, istri Rasulullah, ditanya sahabat ya, bagaimana akhlak Rasulullah ya, maka Aisyah menjawab, akhlak Rasulullah sebagaimana Al-Qur'an. Nah, jadi kalau kita mau mempelajari Al-Qur'an ya, bagaimana Al-Qur'an diterapkan, maka kita tidak bisa lepas ya dari kewajiban untuk mempelajari sirah nabawiyah ya. Kita harus juga mempelajari kehidupan Rasulullah ya, supaya tahu bagaimana Al-Qur'an ini diterapkan, mulai dari bangun ya, bangun tidur, bahkan sampai tidur lagi, mulai dari lahir sampai meninggal ya, itu sudah diberikan caranya, sudah tahu bagaimana mengaplikasikan Al-Qur'an dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, maka Allah tegaskan Rasulullah tadi ya diutus ya dengan memberikan petunjuk kepada kita, yaitu berupa Al-Qur'an, dan Allah nyatakan bahwa Al-Qur'an tadi agama yang benar ya, yang telah diunggulkan. Nah, telah mengungguli segala agama yang ada di muka bumi. Nah, karena agama-agama yang lain ya, yang sebelumnya itu sudah dimansuh ya, sudah dihapus syariatnya. Nah, jadi seperti Taurat ya untuk yang kepada Nabi Musa, Zabur Nabi Daud ya, kemudian Injil Nabi Isa itu hanya berlaku ya untuk kaum pada saat itu. Nah, jadi kalau Taurat ya hanya untuk kaum Bani Israel ya, umatnya Nabi Musa pada waktu itu. Kemudian ketika Injil diturunkan, Taurat sudah tidak berlaku ya. Nah, kemudian Al-Qur'an inilah yang menghapus semua syariat sebelumnya. Karena syariat sebelumnya itu hanya berlaku tadi untuk kaum pada saat itu. Maka Al-Qur'an inilah yang Allah nyatakan ya petunjuk agama yang benar tadi ya, yang mengungguli semua agama, dan berlaku sampai akhir zaman ya, sampai hari kiamat ya, tidak ada lagi rasul Allah turunkan ya. Jadi sudah penutup. Nah, jadi kalau ada yang ngaku-ngaku rasul ya, karena terus bermunculan ya, sampai akhir zaman itu akan ada terus orang-orang yang mengaku-ngaku ya sebagai rasul, maka kita wajib untuk menyatakan itu batil ya, tidak benar ya, karena hanya Rasulullah lah yang terakhir, tidak akan ada lagi rasul setelah itu. Walaupun tadi orang musyrik itu sangat tidak suka ya dengan adanya rasul ini ya, mereka terutama kaum Yahudi ya, yang merasa mereka itu adalah bangsa yang paling unggul di muka bumi ya, mereka merasa trust keturunannya itu paling baik ya. Bani Israel itu menganggap Yahudi ya, Yahudi tadi menganggap paling baik. Nah, maka ketika mereka berharap ya bahwa rasul itu dari Bani Israel, ternyata Allah turunkan rasul itu dari bangsa Arab ya, yang bukan dari mereka. Nah, itulah yang membuat mereka itu sangat tidak suka ya dengan Islam.
Nah, pernah suatu waktu ya ada seorang Nasrani itu ya menghadap Rasul. Nah, dia belum Islam waktu itu ya. Dia bertanya tentang Islam ya. Kemudian sudah sangat jelas Rasul sampaikan, tapi dia tidak mau beriman ya. Maka Rasul tanya, "Kenapa kamu tidak mau beriman padahal sudah sangat terang benderang ya kebenaran Islam?" Nah, maka Rasul menyatakan ya, "Pasti kamu merasa di dalam hatimu ya dengan petunjuk dari Allah, maka Rasul tahu apa yang ada di hati orang itu ya. Karena kamu merasa Islam itu orang-orang yang terbelakang ya." Nah, itu maka dia mengakui ya. Jadi kebanyakan orang-orang yang masih tidak mau menerima Islam ya, karena ada kesombongan di dalam dirinya. Dan dia menganggap Islam itu agama orang-orang yang terbelakang ya dari Arab. Nah, jadi Arab itu kan dahulu tidak diperhitungkan ya ibu-ibu ya. Negara Arab itu sampai tidak pernah dijajah itu ya, sampai saat ini tidak pernah dijajah ya dari zaman dahulu ya. Mekah itu kan, daerah Mekah itu tidak pernah dijajah ya, karena kondisinya yang di tengah bebatuan, gunung-gunung batu ya, tidak ada sumber daya yang menarik ya, tidak ada sumber daya alam yang menarik ya waktu itu ya. Sehingga yang paling besar waktu itu Romawi ya, dan Persia ya, tidak tertarik sedikit pun untuk menjajah ya negara Arab ya. Nah, karena itulah mereka menganggap itu tidak penting, tidak ada memiliki sumber daya yang menarik ya. Dan mereka menganggap sangat bodoh masyarakatnya ya, jahiliyah. Nah, sedangkan Romawi ya, Persia itu kan sudah sangat maju ya. Nah, maka mereka betapa benci ya, kok bisa gitu ya Allah menurunkan rasul dari yang justru mereka anggap itu orang-orang yang terbelakang, orang bodoh, mereka anggap lemah ya. Nah, kaum yang tidak mereka perhitungkan dan mereka merasa kaum yang unggul ya, itulah yang menyebabkan mereka tidak mau ya beriman ya. Nah, tetapi ini secara umum ya ibu-ibu ya, tidak terkecuali memang sebagian kecil ya yang masih bersih hatinya, ada yang masuk Islam ya. Kita ingat itu ada pendeta Bahira ya, yang dulu menyatakan ciri-ciri Rasul ya, ketika Rasul pernah berdagang ya, di tengah jalan dia melihat awan mengikuti Rasul dan dia menyatakan akan beriman ya ketika kerasulan itu sudah ditetapkan. Nah, jadi secara umum ini Allah tegaskan sifat ya dari kaum musyrikin seperti itulah ya. Kemudian tadi kita untuk selalu yakin ya dengan kebenaran Al-Qur'an ya, kebenaran Rasul ya, kebenaran petunjuk, maka kita harus berpegang teguh ya, walaupun nyawa sekalipun taruhannya, maka kita jangan pernah meninggalkan ya akidah ini. Nah, itulah petunjuk dari Allah ya, agar kita selamat ya, mendapatkan ridha Allah, mendapatkan rahmat Allah. Nah, kemudian kembali ya Allah tegaskan bagaimana sifat ya kaum musyrikin ya tadi. Ya ayyuhallazina amanu inna katsiran minal ahbari warruhbani la yakuluna amwalan nasi bil batili wa yasudduna an sabilillah wallazina yaknizuna az-zahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'azabin alim. Wahai orang-orang yang beriman. Nah, jadi kita di sini diseru oleh Allah ya. Sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih. Nah, Masya Allah. Jadi di sini kembali Allah jelaskan bagaimana sikap ya orang-orang kafir. Di sini banyak ya dari pendeta-pendeta ya, rahib-rahib ya dari kalangan Yahudi, Nasrani, mereka itu memakan harta dengan jalan batil. Nah, di dalam tafsir dijelaskan diantaranya mereka membuat ya aturan-aturan ya di dalam kitab itu mereka rubah sesuai pesanan penguasa.
Nah, jadi kalau penguasa ingin meloloskan ya suatu tindakan ya walaupun itu bertentangan ya dengan Taurat maupun Injil, maka mereka buat ya mereka simpangkan itu ayat-ayat ya demi memuluskan ya keinginan mereka. Nah, ini juga hati-hati ya bagi kita, jangan sampai kita gunakan Al-Qur'an ini dalam kepentingan duniawi ya. Jadi jangan sampai disalahgunakan ya ayat-ayat ini, dipelintirkan artinya hanya untuk memenuhi keinginan ya, keinginan kita berdasarkan hawa nafsu. Nah, jadi kita sandarkanlah ya Al-Qur'an ini kepada petunjuk sesuai yang Allah inginkan ya, sesuai Rasulullah berikan jalan ya. Jadi jangan pernah kita membuat-buat pengertian sendiri atau bahkan merubah-rubah ya apa yang sudah Allah turunkan dengan sangat jelas. Nah, itulah ya dari kalangan pendeta maupun rahib-rahib Yahudi Nasrani itu, mereka memakan harta orang lain dengan jalan batil. Nah, diantaranya tadi mengubah-ubah ya ayat-ayat di dalam Taurat dan Injil. Yang kedua, kemudian mereka juga membuat ada kartu pembebasan dosa ya yang harus bayar di situ ya. Jadi orang-orang Nasrani itu ya, pendeta itu ada ya pengakuan dosa ya. Kalau mereka mau pengakuan dosa nanti membayar sejumlah uang, maka mereka berikan tiket diampuni dosanya ya. Nah, itu dalam tafsir dijelaskan seperti itu ya, di antara perbuatan para pendeta, para rahib tadi ya untuk mendapatkan harta duniawi. Nah, kemudian mereka juga menghalalkan yang haram ya, kemudian mengharamkan yang halal ya, di antaranya seperti riba ya, itu kan adalah dari mereka ya yang membuat-buat aturan-aturan ya yang sekarang sangat berkembang itu kan dari barat ya. Bagaimana konsep perbankan konvensional itu kan dari barat ya, sedangkan dari Islam tentunya yang berbasis syariah ya. Nah, itulah cara mereka tadi untuk ya menghalalkan segala cara demi kepentingan duniawinya ya, tadi mengambil harta ya dari manusia. Nah, kemudian mereka juga berusaha menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Nah, jadi ketika manusia itu bertanya kadang ya tentang kebenaran, kan banyak juga saya merasa pernah ya teman saya yang Katolik itu curhat ya, dia bertanya tentang Tuhan 3 itu ya kepada pendetanya, itu tidak boleh ya, malah dimarahin gitu ya. Dia bilang doktrin, nggak boleh nanya-nanya, sesat nanti kamu. Nah, jadi ada upaya-upaya mereka itu untuk menghalangi manusia ya mencari kebenaran. Nah, jadi kalau orang yang sudah pasrah ya, seperti teman saya itu, dia pasrah aja gitu, dibilang doktrin, tidak boleh nanya-nanya, sudah berhenti ya. Harusnya dia mencari kebenaran ya, tidak cukup ya. Nah, kita banyak melihat mu'alaf yang akhirnya dia masuk Islam ya, karena mereka mau membuka hatinya ya, mencari kebenaran yang hakiki ya, mereka mencari informasi dengan jernih ya, akhirnya Allah berikan hidayah ya. Tapi orang-orang yang sombong ya, yang merasa agamanya itu paling unggul tadi ya, dia tidak mau menerima masukan ya, dia sudah merasa paling bangsa yang paling unggul ya. Jadi mereka itu kan merasa bangsa yang tinggi derajatnya ya, sehingga mereka tidak mau ya menerima masukan ya dari orang Islam yang mereka anggap itu kalangan bawah gitu ya. Karena memang Islam itu awalnya dianut oleh orang-orang yang lemah ya, fakir miskin, para budak ya. Sehingga pembesar-pembesar Quraisy juga waktu itu, kafir-kafir di Mekah itu kan tidak sudi ya masuk Islam ya, karena mereka tidak mau disamakan dengan budak nantinya ya. Nah, itu yang menghalangi tadi ya dari jalan Allah karena kesombongannya. Dan mereka juga berupaya menghalangi manusia lain untuk tidak menemukan kebenaran ya, mereka halang-halangi. Nah, kemudian ini juga yang menjadi perhatian kita ya. Larangan, di sini ada larangan menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah. Nah, karena ini ya, dilarang kita itu menumpuk harta ya, tapi tidak menginfakkannya di jalan Allah, artinya tidak menunaikan ya seperti zakat ya, sedekah, infaknya. Maka di sini Allah berikan ancaman ya, tapi bahasanya kabar gembira nih artinya Allah murka ya. Nah, jadi bahasa Al-Qur'an itu luar biasa ya, sindiran ya. Kabar gembira yang justru di sini Allah janjikan azab yang pedih ya. Nanti kita akan melihat ya.
azabnya di ayat 35 ya, Allah jelaskan secara rinci azab apa yang akan diterima bagi orang-orang yang menumpuk harta dan tidak menunaikan ya kewajibannya. Nah, di ayat 35. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fazuqu ma kuntum taknizun. Ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam. Lalu dengan itu disetrika dahi, lambung, dan punggung mereka, seraya dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu. Nah, jadi ini ancaman Allah ya, berupa setrika ya, setrika dari bahan emas perak tadi ya, yang kita simpan, kita tumpuk, yang tidak ditunaikan haknya ya, maka nanti akan menyetrika dahi kita ya, lambung dan punggung. Nah, seraya Allah katakan itulah tadi akibat ya, menumpuk harta tanpa menunaikan haknya. Nah, pada ayat ini sahabat itu banyak yang ketakutan ya, merasa berat ya. Bagaimana Rasul, kami ini masih punya anak yang kecil-kecil begitu ya. Kalau kami kekhawatiran mereka tuh kalau zakat nanti habis ya hartanya bagaimana begitu ya. Maka kata Rasul, cukuplah ya 3 hal kamu simpan, yang kamu perlu simpan, yaitu yang pertama lisan yang senantiasa berzikir kata Rasulullah, kemudian hati yang senantiasa bersyukur, dan istri yang soleh. Nah, itu adalah simpanan yang berharga ya, yang justru akan menjamin tetap aman, kamu akan tetap bahagia dunia akhirat, gak usah khawatir kata Rasulullah, termasuk rezeki anak-anakmu kalau kita mengamalkan 3 itu ya. Di dalam hadis tadi yang pertama, lisan yang senantiasa berzikir ya, mengingat Allah, jangan pernah lepas ya untuk berzikir, beristighfar ya, salawat ya, tasbih. Nah, zikir-zikir itu senantiasa dalam setiap kondisi. Ucapan-ucapan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, misalnya ketika mendengar musibah, kemudian masya Allah, nah itu kan zikir ya, kalimat-kalimat yang baik. Kemudian juga salawat itu jangan pernah kita tinggalkan ya, untuk menjaga tadi ya kekhawatiran dunia, kekhawatiran apapun ya, maka Allah akan jamin ya ketika kita tadi sungguh-sungguh ya melaksanakan. Karena zakat itu hakikatnya ya adalah membersihkan harta kita. Nah, karena kalau kita tidak tunaikan, maka tergolong mencuri ya di sisi Allah ya, mencuri hak orang lain ya, hak fakir miskin dan yang 8 asnaf itu yang berhak ya menerima zakat. Nah, kemudian tadi di ayat terakhir ya, di sini beda bahasan ya, tetapi walaupun kelihatannya di Al-Quran ini ya, kita harus yakini tidak ada satu kata pun yang tidak bermakna dan tidak berharga, Masya Allah. Jadi kalau kita tadaburi lebih dalam ya, setiap huruf bahkan ya, setiap kata di situ ada makna yang luar biasa luas ya, yang tidak pernah akan habis ya kita kupas ya, bahkan sampai kita meninggal pun tidak akan pernah selesai ya kita mengkaji Al-Quran, karena sangat luas sekali ya makna di dalam Al-Quran ini. Nah, maka di sini diantaranya ya, kita lihat lagi di ayat terakhir, ayat 36. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikin kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha
ma'al muttaqin. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi di sini salah satu contoh ya bagaimana ketetapan Allah ya, bahwa bulan, kita tahu bulan Hijriyah ya ibu-ibu, ada 12 bulan ya, Muharram, Safar, Rabiul Awal, seterusnya ya. Nah, itu ada 12 bulan, dan ketetapan Allah ini sudah ditetapkan sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, jadi segala ketetapan yang ada di alam semesta ya, yang ada di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis, itu sudah Allah tetapkan ya. Maka dari itu jangan pernah kita di sini manusia mencoba-coba mengubah-ubah ya ketetapan Allah. Nah, merusak ya apa yang sudah Allah tetapkan. Nah, inilah larangan kita untuk membuat-buat suatu aturan ya yang menyimpang dari aturan Allah. Nah, jadi di sini kalau kita membuat aturan-aturan ya yang menyalahi ya aturan Allah, apapun itu ya, di alam misalnya ya, ketika kita itu membuang sampah sembarangan misalnya kan ya, yang terjadi apa, banjir ya ketika dibuang di saluran air misalnya. Nah, itu kan menyalahi ya ketentuan Allah, di mana Allah perintahkan kita untuk menjaga lingkungan ya. Allah perintahkan kita untuk bersikap rahmatan lil alamin ya. Maka ketika kita menyalahi ya aturan Allah, yang terjadi tadi kerusakan ya. Nah, jadi sebenarnya satu aja ayat ini ya, seandainya kita terapkan dalam hidup kita, tidak merusak ya apapun itu. Baik kata-kata kita tidak menyakiti orang ya, ketika kita mau berkata, kita berpikir jangan sampai kalau kita dikatain seperti itu bagaimana, misalnya kita balikan lagi. Nah, kalau sampai kita sakit hati dikatakan begitu, pasti orang lain juga. Nah, itu salah satu aja contoh. Tidak berkata-kata yang buruk ya, kemudian berkata selalu baik ya. Tidak pernah menyakiti, tidak pernah keras, tidak pernah yang membentak, menghardik ya. Itu aja sudah salah satu nih ya, bagaimana Allah menetapkan ya di dalam Al-Baqarah, nanti kita lihat ya 83 itu kan Allah perintahkan kita misalnya tadi berkata baik. Ini salah satu contoh ya ketetapan Allah. Bagaimana kita diperintahkan hanya berkata baik atau diam, kata Rasulullah, dijelaskan lagi oleh hadis ya. Daripada kita bicara yang tidak ada manfaatnya, apalagi yang berdosa ya, lebih baik diam. Nah, dan perkataan yang terbaik itu apa? Adalah zikir tadi ya ibu-ibu ya. Zikir ya, kata-kata Al-Qur'an, membaca Quran, tilawah ya. Nah, ini ibu-ibu perlu tahu ya, berdasarkan penelitian, ibu-ibu itu kan sehari itu tidak bisa kurang dari sekitar berapa, 2000 kata ya kalau tidak salah ya. Kalau perempuan ini kurang mengeluarkan kata dari 2000, pasti ya dia stres ya, tertekan begitu. Nah, jadi bagaimana supaya 2000 itu keluar ya, tidak menjadi tekanan batin ya? Maka kita baca tilawah ya, kita keluarkan berupa baca Quran ya, berzikir. Nah, kalau tidak dibawa baca Quran, berzikir, kata-kata yang keluar tadi teriakan, kadang marah-marah ya ibu-ibu ya, atau kadang gibah ya. Nah, karena itulah salah satu ya perbedaan wanita ini, memang lebih banyak ngomong kadang ya daripada berfikirnya. Nah, maka supaya kita tersalur ya mengeluarkan 2000 kata sehari, kita keluarkanlah dengan banyak-banyak tilawah ya, berzikir, banyak-banyak beristighfar tadi, bersolawat ya, membaca tasbih, tahlil, tahmid ya. Jangan yang lain-lain ya. Maka insya Allah ini salah satu ya aplikasi dari menerapkan tadi ya bagaimana agar kita mengikuti ya ketetapan Allah ya. Ketika kita keluar dari ketetapan Allah, yang terjadi kerusakan ya, baik tingkat diri pribadi ya, tingkat masyarakat, apalagi tingkat negara ya. Nah, jadi kalau negara ini ya diurus oleh orang-orang yang sama sekali ya tidak peduli dengan agama ya, bahkan orang-orang yang cenderung memusuhi Islam ya, yang terjadi pasti kerusakan dan dampaknya kita semua ya. Nah, tidak cukup kita hanya dibayar 300, 500, dikasih amplop misalnya, selesai urusan, tapi panjang ya ketika negara ini diurus misalnya tadi oleh orang-orang yang tidak berpihak ya kepada Islam.
yang menjadi berat nanti anak cucu kita ya, bagaimana mereka bisa hidup ya di lingkungan yang jauh ya dari rahmat Allah, jauh dari keberkahan ya. Jadi ketika agama ini dikesampingkan, dipinggirkan, dimarginalkan ya, yang terjadi jauh dari pertolongan Allah. Makanya kita lihat ya bagaimana generasi saat ini sangat miris ya, sangat jauh ya dari tuntunan agama ya, karena yang mereka lihat ya, mereka tonton, mereka dengar jauh memang dari nilai-nilai ya yang menyejukkan ya, nilai-nilai Islam ya. Mereka sangat jauh ya dari Al-Qur'an ya, dari tuntunan Rasulullah ya. Karena itu ya mudah-mudahan ya dengan kesungguhan ketakwaan tadi ya, di sini syaratnya bertakwa ya. Ketakwaan inilah yang akan mendekatkan ya kemenangan pertolongan Allah. Nah, jadi kita ya, upaya kita bagaimana memenangkan Islam di muka bumi ya, kita dekatkanlah diri kita kepada Allah ya. Kita sungguh-sungguh berdoa memohon kepada Allah supaya negara kita ini diberikan Allah perlindungan ya, keberkahan, Allah curahkan rahmat ya, kemudian Allah berikan kemenangan dakwah Islam ya. Dalam setiap sholat kita doakanlah ya untuk mereka yang berjuang di jalan Allah ini diberikan kekuatan ya, kekuatan iman ya, kemudian keistiqomahan, dan kita turut berjuang dengan minimal berdoa dan juga kita sungguh-sungguh mengamalkan ajaran agama. Nah, karena kemenangan itu Allah berikan tadi kepada orang-orang yang beriman bertakwa. Kata Allah, ketika suatu kampung, suatu negara ya penduduknya beriman dan bertakwa, maka Allah akan kuasakan pemimpin yang juga beriman bertakwa yang adil. Nah, sebaliknya ketika suatu masyarakat itu jauh ya dari tuntunan agama, jauh dari ketakwaan ya, banyak kemaksiatan, maka Allah juga akan kuasakan pemimpin yang zalim ya, yang akhirnya akan menyusahkan ya masyarakat itu sendiri. Nah, jadi dari ayat ini ya, maka kita jangan sampai tadi kata Allah ya, janganlah kamu menzalimi dirimu. Nah, menzalimi dirimu tadi artinya ketika kita membiarkan hawa nafsu kita membimbing ya untuk melakukan dosa maksiat. Nah, itu bentuk kezaliman ya. Dan kezaliman yang terbesar adalah kemusyrikan ya, ketika kita berpaling ya dari Islam, dari akidah Islam ya, dengan sedikit demi sedikit tadi mengikuti ya orang-orang kafir dan akhirnya berpaling murtad. Itulah tadi kezaliman yang sangat besar ya di sisi Allah. Nah, kemudian terkait bulan haram tadi ya ada 4. Nah, ini kita ingat-ingat jangan sampai terlewat ya ibu-ibu ya, bulan Zulhijjah, Zulkaidah ya, Muharram dan Rajab ya, Rajab Muharram. Muharram yang terpisah ya. Jadi ini ya kita ingat-ingat 4 bulan haram ini, ketika melakukan kebaikan itu dilipat gandakan yang sangat banyak ya, ketika kita beramal ibadah di bulan-bulan tersebut, apalagi 10 hari pertama itu ya. Ingat-ingat tuh, jadi kita harus ingat terus nih bulan sekarang Rabiul Awal ya Bu ya. Ya, jadi sebentar lagi ya 20 Maulid Nabi ya, 12 Rabiul Awal. Nah, kita ingat-ingat itu ya. Artinya kita harus memperhatikan nih ya, karena bulan Hijriah ini patokan kita untuk beribadah ya. Nah, kita memang dipalingkan ya oleh, ini juga tidak luput dari orang-orang kafir ya, supaya umat Islam itu jauh ya dari Islam. Yang kita hafal Januari, Februari ya, harusnya yang lebih familiar yaitu bulan-bulan Arab itu ya, Rabiul Awal sekarang ya, harusnya kita ingat ini ya, karena di bulan-bulan tadi yang 4 bulan yang bulan haram itu sangat utama sekali beribadah ya. Ketika kita melakukan ibadah di bulan itu banyak sekali pahalanya, bahkan pahalanya melebihi pahala berjihad ya di 10 hari pertama beribadah di bulan tersebut. Dan sebaliknya ketika kita bermaksiat ya di bulan tersebut, maka dosanya juga berlipat-lipat ibu-ibu ya. Jadi hati-hati sekali di 4 bulan haram ini tadi ya, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab ya, ini 4 bulan ini kalau berbuat buruk di bulan itu juga dosanya lebih besar dibandingkan pada bulan yang lain. Nah, terkecuali Ramadan ya. Kalau Ramadan itu memang paling istimewa. Ini artinya yang di luar Ramadan ya ibu-ibu. Nah, demikianlah ya. Jadi banyak sekali ya yang sebenarnya yang kita bisa ambil hikmah ya dari setiap ayat Al-Qur'an. Karena itu pedoman kita ya untuk senantiasa bisa istiqomah ya ibu-ibu ya
di dalam Islam ini jangan pernah kita tinggalkan majelis ilmu, itu yang pertama ya. Teruslah kita mengkaji Islam ini sampai akhir hayat kita. Talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi ya, karena Allah berjanji bagi yang menuntut agama inilah yang Allah akan mudahkan jalannya menuju surga, dan orang-orang inilah yang terpilih kata Allah nanti akan menjadi ya kekasih-kekasih Allah ya, yang Allah janjikan rahmat tadi ya, maghfirah dan ridhonya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah kita menuntut ilmu, tentunya kita berusaha mengamalkan ya apa yang kita pahami ya. Kita amalkan sedikit demi sedikit semampu kita. Satu ayat aja tadi ya, misalnya Al-Baqarah 83 tadi ya, kata Allah, dan berkata-kata baiklah kamu kepada manusia. Satu ayat itu aja misalnya kita amalkan ya, 1 bulan ini kita fokus aja menjaga kata-kata nih, jangan keluar kata-kata yang buruk ya. Insya Allah itulah yang Allah inginkan sebenarnya dari Al-Quran ini ya. Jadi kita pahami ayatnya, kita tadaburi ini ya. Tadaburi ini yang tingkat tertinggi Bu ya. Jadi pertama tilawah kan Bu ya, baca biasa. Kemudian tafsir itu kita mengikuti pemahamannya ulama ya. Kemudian tadabur, ini yang paling tinggi ya. Tadabur itu menyelami maknanya. Apa sih sebenarnya yang Allah inginkan dari ayat ini ya? Terhadap kita tuntunan apa, perintah apa, larangan apa yang harus kita lakukan ya, yang Allah inginkan itu seperti apa, itulah tadabur ya. Nah, jadi setelah tadabur Al-Quran tentunya mengamalkan. Nah, itulah yang puncak ya dari ilmu yang bermanfaat ya, ketika pemahaman ini kita amalkan ya. Jadi Masya Allah ya, target minimal 1 ayat saja Bu ya, baca, kemudian kita pahami terjemahnya, tafsirnya. Sekarang itu tafsir luar biasa ya Bu ya, sudah gratis semua ya, di download ya. Mau tafsir apapun yang harganya jutaan ya, zaman dulu tuh belum ada ya seperti sekarang, masih belinya satu paket itu berapa juta gitu. Sekarang Masya Allah ya, gratis ibu-ibu mau tafsir apapun. Nanti saya coba share ya linknya, saya punya kumpulan tafsir ya di Drive, ibu kalau mau download ya, saya sudah kumpulkan, nanti saya bagi linknya ya. Tafsir Ibnu Katsir, tafsir Fi Zilalil Quran ya, tafsir Al-Misbah, tafsir Al-Munir ya, beberapa tafsir itu Masya Allah ya, semuanya gratis ya, luar biasa ya. Jadi tidak ada halangan bagi kita sebenarnya untuk lebih dekat ya dengan Allah, yaitu dengan cara tadi ya, mendekati Al-Quran ini. Tahap pertama tilawah ya, kemudian membaca tafsir, terjemah ya, kemudian tadabur, dan yang tingkat terakhir tertinggi adalah mengamalkannya. Demikian, wallahu alam bisawab. Segala kebenaran datangnya dari Allah dan segala khilaf